Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk lebih berberkahnya kajian kita pada sore ini, terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma abuka faqad badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismika wa ruhika. Dan adapun bapakmu, sungguh ia telah mengerahkan kemampuannya terhadap pendidikan jasmanimu dan rohanimu yang akan kembali kepadanya. Wa amma abuka, amma wanya setelah wa istinaf, amma kemarin kita sudah jelaskan, kalau kita bertemu dengan lafaz amma, kalimat amma itu yang pertama adalah amma itu adalah huruf. Amma itu adalah huruf. Kalau dia huruf apa namanya? Harfu syarti wa tafsiliyah. Huruf syarat dan huruf tafsiliyah. Kalau dia huruf syarat berarti antara jazim dengan ghairu jazim. Kalau dia ada syarat berarti antara jazim atau ghairu jazim. Lafaz amma kemarin sudah saya sebutkan, amma itu termasuk ghairu jazim, termasuk ada syarat yang tidak menjazam. Kemudian amma itu kan syarat. Kalau syarat berarti antara ada fiil syaratnya dan jawab syaratnya. Khusus lafaz amma itu i'rabnya harfu syarti yatadammanu fi'lu syarti. Huruf syarat yang mengandung fiil syarat. Lafaz amma ini sebenarnya pengganti dari kata mahma yakun min syai'. Tidak ada fi'il syarat yang jatuh setelah amma, sebab sudah ada terkandung di dalam amma. Pokoknya ulang-ulangi terus mata pelajaran. Tadi ada yang chat saya di WA, orang Jawa. Dia katakan, Bismillah, Assalamualaikum. Belajar nahu ya Ustaz? Bilang iya. Saya balas dengan iya karena belum tahu ternyata orang Jawa. Bukan iya, bukan Ustaz saya bilang, tapi Kiai. Astagfirullah. Saya jawab, maaf, saya bukan Kiai. Baru dia balas,
Kalau bukan kiai terus siapa? Kayaknya orang-orang sana itu tahu sorop itu luar biasa. Dulu ya. Terus maaf siapa ya? Ini ustaz siapa ya? Cara belajarnya bagaimana mas? Tadi kiai, sekarang ustaz baru jadi mas. Saya dari PPDDI Makoso Sulsel. Dia jawab jauh. Cara belajar nahwunya bagaimana ya? Antum Jawa. Saya mau balas panjenengan Jawa. Panjenengan kamu toh? Masa sopannya panjenengan. Antum Jawa. Ya Ustaz. Jauh ya. Metode belajar saya tidak beda jauh dengan metode-metode Jawa. Saya tidak punya metode khusus seperti Al-Miftah. Cuma memadukan metode klasik dengan metode modern yang ada sekarang. Kuncinya selalu belajar dan mengulangi pelajaran. Selalu ada bertanya. Ya mas, selalu ada bertanya. Metode apa dipakai mengajar? Metode apa dipakai mengajar? Metode apa? Seolah-olah itu, ya mas, tidak bisa dipisahkan pelajaran itu dengan metode. Tidak bisa dipisahkan. Dan memang tidak bisa dipisahkan. Cuma ada orang dia sudah terstruktur, sudah ada silabinya metode yang dia pakai. Ada juga orang dia tahu, oh begini lagi sesudahnya, oh begini sesudahnya. Cuma tidak dibuatkan silabus, Yang ada saja di pikirannya, itu yang diamalkan. Ada orang sudah dibuatkan silabus, sudah dibuatkan kitab, buku, ada buku Al-Bidayah, ada buku kitab Al-Miftah, apalagi Mumtaz, Al-Indad, apalagi apa yang warna kuning? Al-Ahsan, ini alumni Al-Ahsan semua ini. Dan tidak selesai. Metode Al-Ahsan. Yang mana metode paling bagus? Semua metode bagus. Karena tidak mungkin metode itu muncul kalau tidak bagus. Kuncinya sebenarnya bukan metodenya. Kuncinya itu serius dan mengulangi. Serius dan mengulangi. Biar itu metode apa kalau tidak pernah mengulang-ulangi, tidak bisa Ki. Jadi kuncinya selalu mengulang-ulangi. Okay? Cuma memang ada metode belajar itu yang efektif. Kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman, metode efektif sesuai dengan pengalaman itu metode sistematis. Metode yang kita gunakan itu harus sistematis. Ada orang belajar langsung berusaha untuk memahami. Tidak bisa Ki. Orang pertama kali belajar tidak boleh langsung dipaksa untuk memahami. Contoh, coba anak SD suruh pahami apa yang dia baca. Ba, baca, ca, baca. Apa dibilang baca? Tidak tahu itu anak SD. S-A, sa, Y-A, ya. R-I, ri. Tambah N, rin. Belum Pi. D-U, du. Apa dengan rindu? Tidak tahu pas anak SD. Pokoknya baca saja. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Apa itu bulan 8? 6 kali 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Cocok enggak? Iya, cocok 42. Tapi kalau ditanya itu anak SD, apa dibilang itu 42? Itu 42 dipakai untuk apa itu 42? Pakai untuk beli koroko 5.000. Itu. Tidak pernah tahu. Jadi metode yang paling bagus sebenarnya itu sistematis.
Sistematis, mulai dari menghafal. Selalu saya tekankan ini. Menghafal. Makanya orang yang masuk di Dadia, santri yang masuk di Dadia, langsung disuruh menghafal sekalipun belum pernah dijelaskan. Pasti yang paling pertama, kamu Firza pernah belajar nahwu shorof sebelumnya? Udah pernah ya? Di sini Bidi? Waktu pertama kali disuruh menghafal pusing toh? Apa ini? Dihafal ini. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron. Pasti pusing. Kau ini pernah belajar nahwu shorof sebelumnya? Kalau kamu pernah ya? Pernah. Tapi pasti baru mau tahu namanya masdar muawwal. Toh? Iya. Paling yang mau tahu itu fi'il fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tidak pasti mau tahu beda kayak mana isi mana huruf toh. Ku tahu karena hampir semua sekolah-sekolah yang belajar nahwu cuma satu kali seminggu itu begitu Ji. Biar 3 tahun, biar 5 tahun belajar Ki. Kalau satu kali satu minggu pasti begitu yang dapat. Makanya disuruh menghafal. Paham tidak paham, pokoknya hafal saja. Nah, nanti setelah 1 bulan ada perollingan. Begitu kemarin tuh? Ada setelah 1 bulan baru perollingan. Di situlah dilihat siapa yang cepat caranya menghafal, berarti cepat juga caranya memahami. Baru digabung, oh ini masuk di sini. Barulah kita kasih pemahaman. Sudah kasih pemahaman langsung praktek. Sekarang ada orang langsung praktek. Tidak bisa. Alhamdulillah itu adalah mubtada. Apa itu mubtada Ustaz? Tidak bisa. Pokoknya yang pertama adalah al-hifdzu. Yang kedua al-fahmu. Yang ketiga at-tatbiq. Pertama menghafal. Sudah menghafal satu kitab, matan. Baru al-fahmu, memahami, pemahaman. Baru sudah pemahaman, tatbik. Nah, kita sekarang sudah proses tatbik, penerapan. Apa yang kita hafal di kitab Matan Jurumiyah, di kitab Alam Sila, apa yang kita pahami, barulah kita praktek. Coba kalau langsung praktek, kira-kira bisa paham cepat? Tidak bisa. Jadi bukan persoalan metodenya ya. Bukan masalah metodenya, masalah sistem atau mengulang-ulangi. Karena metode semua bagus. Kalau mau dilihat metode apa yang paling bagus, tidak ada kalau metodenya Matan Jurumiyah. Kenapa bisa? Ini berkahnya Matan Jurumiyah ini. Kitab tipis tapi luar biasa. Di dunia itu sudah tersebar. Bukan cuma di Indonesia, hampir semua sekolah-sekolah, madrasah, universitas yang pakai Matan Jurumiyah, yang belajar nahwu shorof itu pasti ilmu paling dasarnya adalah Matan Jurumiyah. Itu berkahnya, itu paling bagus. Tapi kenapa ada orang belajar Matan Jurumiyah tidak paham? Ada yang paham, ada yang tidak. Berarti caranya. Ya tentunya sebelum itu semua minta sama yang punya ilmu, bukan cuma usaha belajar. Minta kepada yang punya ilmu. Siapa? Allah. Amma harfu tafsiliyah. Apa lagi? Yatadammanu ma'na yatadammanu fi'lu syarti mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Abu yang jatuh setelah amma itu tidak selamanya mubtada. Kemarin kita sudah sebut yang jatuh setelah amma bisa saja khobar, bisa saja zorof, bisa saja maf'ulun bih, bisa saja syarat, jumlah syartiyah. Tapi di sini sudah jelas yang jatuh setelah abu amma adalah mubtada. Amma abuka, abu mubtadaun. Mubtadaun marfu'un bil ibtida'i
wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhafun. Al-kafu dhamirun barizun muttasil mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Abu kenapa dikatakan mubtada? Sebab dia ada isim ma'rifah di awal kalimat. Dia juga sebagai subjek yang mau dijelaskan, yang membutuhkan mutimul faidah. Pertanyaan, mana mutimul faidahnya? Kenapa bapakmu? Mana mic satu? Mana mic satu? Kayaknya ada tadi ku pegang. Amma abuka. Kemudian lapas amma ini ada syarat yang wajib ada faul jawabnya. Amma abuka faqad. Fa-nya situ adalah faul jawab. Alfa waqi'atu fil jawab. Qada harfut taukid. Badala fi'lun madi. Badala yabdulu. Badala yabdalu atau yabdulu. Badala fi'lun madin, mengerahkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila abu. Wus'ah, kemampuannya. Wus'ah, kemampuannya. Wus'ah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufradhu dhamirun barizun muttasilun mabniun. Kenapa? Kesana Min, tanya bilang dihukum kah? Kumpul nanti, kembali sini. Wus'ah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Apa lagi? Fi akhirih li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fi harfu jarrin ma sini. Ismul mausul mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bi fi. Iya, nanti pada monggo dulu. Nanti maghrib kumpul ki. Faqad badala wus'ahu fi ma. Mana situ adalah isim mausul. Ketika ada isim mausul berarti ada 3 unsurnya. Isim mausul, sila mausul dan aid. Isim mausul, sila mausul dan aid. Setiap ada isim mausul pasti ada silanya. Apa itu silah? Silatul mausul, jumlah atau syibhul jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Apa itu aid? Aid adalah isim dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya'udu itu isim fil huruf fi'il. Kenapa dikatakan fi'il? Sebab ada ciri-ciri fi'ilnya. Apa ciri-ciri fi'ilnya? Berawalan huruf mudhara'ah. Karena dia berawalan huruf mudhara'ah berarti namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Mu'rab.
Fi'il mudhari mu'rabnya bisa saja di marfu, bisa saja di mansub, bisa saja di majzum. Ya'udu marfu, mansub atau majzum? Ya, tergantung. Kalau ada nasab sebelumnya, amil nasab berarti dia mansub. Kalau ada amil jazam sebelumnya berarti dia di jazam. Kalau tidak ada ditajarrudihi anin nawasibi wal jawazim berarti dia marfu. Ya'udu dari kata ada ya'udu, ada ya'udu. Ya'udu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu, setiap ada fi'il pasti ada fa'il, kecuali kalau fi'ilnya fi'il muta'addi. Jadi fi'il muta'addi, fi'il majhul. Makanya penting tahu mana fi'il ma'lum, mana fi'il majhul. Sebab yang menentukan apakah dia butuh fa'il atau tidak butuh fa'il adalah ma'lum majhul. Kalau majhul tidak ada fa'ilnya, tidak ada pelakunya. Kalau ma'lum berarti ada pelakunya. Ya'udu sudah jelas ma'lum dari kata ada, ya'udu berarti butuh fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Ilaihi ila harfu jar bi majrurun bila. Bin naf'i ini sama juga, bin naf'i di huruf jar, an naf'i itu adalah majrur. Kalau jar majrur itu sudah umum. Min tarbiyati, min tarbiyati. Coba perhatikan di sini anunya. Ada huruf min yang jatuh setelah isim mausul. Ada huruf min yang jatuh setelah isim mausul. Biasanya kalau mau diartikan itu, kalau mau diartikan tidak usah diartikan sesuatu. Ma isim mausul itu tidak usah diartikan sesuatu. Langsung saja diartikan isim atau yang jatuh setelah min. Makanya diartikan, adapun bapakmu sungguh ia telah mengerahkan kemampuannya terhadap, tidak usah bilang sesuatu, langsung saja yang jatuh setelah min, terhadap pendidikan jasmanimu dan rohanimu, baru diartikan ma, yang fi ma, yang kembali kepadanya, begitu. Karena kalau ada huruf min yang jatuh setelah isim mausul, minnya di situ adalah min bayan. Min bayan. Namanya min bayan. Bayanun. Kenapa min bayan? Itu menjelaskan kan begini. Wa amma abuka, dan adapun bapakmu sungguh ia telah mengerahkan kemampuannya badala us'ahu fima, terhadap sesuatu yang udulah yang kembali kepadanya. Pertanyaan, apa sesuatu itu yang kembali kepadanya? Pendidikan jasmanimu dan pendidikan rohanimu. Begitu. Min tarbiyati, tarbiyati itu dari kata robba yurabbi, tarbiyan tarbiyatan, tarbaan tirbaan, murabban fahuwa murabbin wa dzaka murabban, rabbi la turabbi murabban. Min tarbiyati, min harfu jar, tarbiyati majrurun bi min wa huwa mudhafun, jismi mudhafun ilai. Mudhafun ilai itu termasuk mahfudatul asma, isim-isim yang dijar. Tanda jarnya apa jismi? Tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa bisa dijar dengan kasroh? Nah, ini bicara tentang isim mu'rab. Karena dia adalah isim mufrad, isim mufrad dijar dengan kasroh. Karena dia bertemu langsung dengan isim dhamir,
berarti itu namanya susunan idhofah. Jismi mudhof ka mudhofun ilaih. Jangan pusing-pusing. Pokoknya kalau ada isim bertemu dengan isim domir atau isim ma'rifah, berarti itu adalah susunan idhofah. Kalau ma'rifah ketemu ma'rifah, perhatikan dulu ma'rifah keduanya, isim sifat atau bukan. Nakiro bertemu nakiro, perhatikan dulu nakiro keduanya. Kalau nakiro keduanya adalah isim sifat, berarti na'at. Kalau nakiro keduanya adalah nakiro, berarti baru sifat bukan sifat, berarti dia susunan idhofah. Paham tuh? Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.